Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu muda atau anak-anak yang muda di tempat ini, ketika jatuh cinta pada lawan jenis, hal yang pertama Bapak Ibu akan lakukan apa? Kepo, betul ya? Berapa nomor HP-nya? Apa kesukaan makanannya? Betul? Apa hobinya? Kapan tanggal lahirnya? Kita cari informasi itu. Kita cari, kita kepo, bahkan kita mungkin cari temannya, siapa sih, ini kapan tanggal lahirnya? Kita kepo. Bahkan kita cocokologi. Wah, kita sama hobi kita. Padahal kita nggak suka bakso, kita ngomongnya suka bakso. Karena apa? Supaya punya daya tarik. Akhirnya mual pulang ke rumah. Demi cinta apa? Demi cinta. Itulah cinta masa-masa muda, Bapak Ibu. Dari hobinya, makanannya, kesukaannya kita berusaha cari. Tanggal lahirnya, keluarganya bahkan. Kita berusaha kepo dengan apa yang mereka miliki dan informasi dari mereka supaya kita dapatkan, sehingga itu menjadi jembatan untuk saya mencintai dia dan saya dicintai dia juga. Ketika penggalian informasi mengenai orang yang kita suka itu didapatkan, wah, kita akan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan bagi orang yang kita sukai. Jujur aja Bapak Ibu, itu cinta muda itu seperti itu ya. Bahkan ketika ada tantangan hebat untuk ngapel saja, itu akan dikejar. Walaupun hujan badai, cintaku kepadamu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Bahkan ketika engkau tidak ulang tahun pun, setiap hari aku akan beri kado untukmu yang spesial. Bukan hanya bakso yang spesial, tetapi hatiku juga akan kuberikan kepadamu. Itu cinta di waktu muda. Kita seperti Superman, berusaha hadir setiap waktu, dikala sedih, dikala suka, hadir. Bahkan setiap hari tanya, sudah makan belum? Lagi apa? Sudah belajar belum? Itu kepo kita ketika mencintai seseorang. Tapi Bapak Ibu, ketika masa-masa semacam itu menjadi masa-masa yang sudah dimana kita dewasa, kita mungkin dengan pasangan itu akhirnya kita jadi dan kita menikah. Setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya mau tanya, sikap, tindakan, respon, kepedulian seperti pahlawan kesiangan tadi masih sama enggak? Hah? Jujur aja Bapak. Masih sama? Puji Tuhan. Kalau masih sama, puji Tuhan. Saya percaya jemaat Hakuan ini luar biasa. Masih sama. Cinta yang tidak pernah lekang oleh waktu. Walaupun engkau sudah sedikit, saya bukan saya loh Bapak Ibu. Walaupun sedikit sudah agak giginya goyang, walaupun sedikit sudah agak keriput, cintaku padamu tidak pernah habis oleh waktu. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ini hal yang serius untuk kita renungkan. Apakah sikap, tindakan, respon, kepedulian kita akan tetap sama? Dulu di waktu muda, di waktu PDKT, di waktu pacaran, sering kasih hadiah. Wah, hadiah ya. Bahkan tidak ulang tahun pun kasih hadiah. Pas sudah nikah, boro-boro kasih hadiah. Istrinya sampai kasih kode, saya ini ulang tahun tapi suaminya gak peka. Istrinya ulang tahun tapi gak peka. Ya itu yang terjadi Bapak. Ini fakta. Kisah cinta di kala muda, di kala tua versus muda dan tua. Merasa sudah terbiasa, sudah kenal, bahkan sudah mendapatkan cintanya, sikap masa-masa pendekatan tidak lagi diperlukan. Mengapa? Ya karena saya sudah menjadi suaminya, ya karena saya sudah menjadi istrinya. Untuk apa lagi? Faktanya juga keadaan itu
terjadi dalam kehidupan Tuhan. Pak, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis, saya sudah diberkati di altar ini, Pak. Welcome kehidupan bebas. Dahulu mau dibaptis, mau menikah, mungkin ketika mendapatkan berkat dan lain sebagainya, kita berkomitmen untuk Tuhan, belajar setia firman Tuhan. Bahkan hujan badai pun mungkin kita akan lalui karena saya mencintai Tuhan. Mungkin dalam statusnya, dalam kehidupan hari-harinya sering menyanyikan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, 1 tahun, sampai selama-lamanya. 2 tahun, puji Tuhan berhasil. 3 tahun, 4 tahun, sudah kayak kerupuk yang sudah nggak ditutup, toples, Bapak Ibu. Oh, apa akibatnya? Itu fakta nggak, Bapak Ibu? Ya, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab ya. Kita terkadang seperti kerupuk yang terendam di dalam sop, sudah nggak ada bentuk, karena sudah saking enaknya hidup, sudah saking menikmati berkat daripada Tuhan. Akhirnya berkat apa yang diterima dari Tuhan menjadi sebuah ujian terbesar. Karya keselamatan tidak lagi menarik. Bahkan berita-berita tentang salib tidak menjadi cerita yang biasa yang membuat kita terpesona. Bahkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hiburan di luar lebih menarik daripada mensyukuri rahmat keselamatan yang diterima. 1 jam, 2 jam di gereja sudah membuat kita suwi mentopat khotbah. Pokoknya khotbah itu tentang berkat dan semangat. Khotbah tentang dosa, tentang pertobatan, tentang evaluasi diri, tentang salib, apalagi Tuhan. Mungkin kita beralasan demikian, Pak, yang membuat kami tidak nyaman itu karena ruangannya panas, lagu-lagu rohaninya tidak menarik, khotbahnya panjang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ya itu mungkin menjadi alasan-alasan tersendiri. Tetapi kita harus tarik garis lurusnya. Ternyata itu hanyalah buah dari hilangnya kasih mula-mula kepada Yesus Kristus. Hilangnya rasa kagum mengenai salib Kristus membuat kita tidak lagi duduk tenang diam mendengarkan firman Tuhan. Tidak lagi kita punya semangat, tidak lagi punya rasa hasrat untuk menyelidiki dan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Dia melalui puji-pujian yang kita nyanyikan. Ketika kasih mula-mula masih membara dalam hati kita, karya salib Kristus menjadi bagian yang termulia. Seharusnya itu yang terjadi. Kita akan sadar tidak akan ada hal yang menarik perhatian selain berita tentang keselamatan yang telah Kristus nyatakan di atas kayu salib. Dan kita akan menjadikan ibadah kepada Tuhan sebagai kesempatan terindah untuk menikmati tahta kasih karunia-Nya. Tapi kadang ironisnya kita terpesona hanya dengan dunia.